Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sobat Wanita. Perebut laki orang atau istilah populernya disebut dengan pelakor adalah orang yang mengganggu atau merusak hubungan baik suami istri orang lain. Dalam Islam, perbuatan ini disebut dengan takhbib. Pelaku utama dalam hal ini ialah seorang gadis atau janda yang berinisiatif atau bertindak dengan cara merayu dan mengiming-imingi suami orang supaya suami orang tersebut jatuh cinta kepadanya. Nah, bagaimana hukum pelakor dalam Islam? Perbuatan pelakor ini disinggung dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi." Yang artinya, bukan termasuk golongan kami seorang yang menghancurkan hubungan baik antara istri dengan suaminya atau antara seorang budak dengan tuannya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis di atas menunjukkan ketegasan bahwa merebut atau merusak hubungan antara istri dan suaminya atau sebaliknya merusak hubungan suami dengan istrinya tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengancam bahwa orang yang merusak pasangan suami istri itu bukan bagian dari Islam. Merusak rumah tangga seorang muslim atau takhbib merupakan dosa yang sangat besar. Selain ada ancaman khusus, ia juga telah membantu iblis untuk mensukseskan programnya menyesatkan manusia. Bentuk takhbib bisa berupa menggoda salah satu pasangan suami istri yang sah dengan mengajak berzina, baik zina mata, tangan maupun zina hati, sehingga ia menjadi benci dengan pasangan sahnya. Bisa juga bentuknya menggoda suami orang lain yang mengajaknya berzina atau di zaman ini dikenal dengan istilah pelakor. Ancaman dosa melakukan takhbib terdapat pada hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, "Waman afsada imro'atan ala zawjiha falaisa minna." Barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dari kami. Hadis riwayat Ahmad. Dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah dijelaskan bahwa merusak di sini adalah mengompor-ngompori untuk minta cerai atau menyebabkannya. Mengompor-ngompori secara tidak langsung. Man afsada zawjata imri'in ay aghraha bi talaqi aw tasabbubi fihi faqad atababan 'aziman min abwabil kabair. Intaha. Maksud merusak istri orang lain yaitu mengompor-ngompori untuk meminta cerai atau menyebabkannya, maka ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Memisahkan antara suami dan istri termasuk pekerjaan setan. Terdapat hadis Nabi bahwa iblis memuji setan yang berhasil menceraikan suami istri, sedangkan setan lainnya telah melakukan sesuatu tetapi iblis tidak mengapresiasi hasilnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma'i thumma yab'athu sarayahu fa adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza fayaqulu ma sana'ta syai'an. Thumma yaji'u ahadum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Qala fayudnihi minhu fayaqulu ni'ma anta." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, "Aku telah melakukan begini dan begitu." Iblis berkata, "Engkau sama sekali tidak melakukan suatu apapun." Kemudian datang yang lain dan berkata, "Aku tidak meninggalkannya untuk digoda sehingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya." Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, "Sungguh hebat setan seperti engkau." Agama mengecam keras perempuan yang melakukan upaya-upaya serupa dalam rangka merebut hati suami orang lain sebagai penjelasan hadis berikut ini. Bukan bagian dari pengikut kami orang yang menipu, melakukan tipu daya dan merusak kepercayaan seorang perempuan atas suaminya. Misalnya menyebut keburukan seorang lelaki di hadapan istrinya, atau menyebut kelebihan lelaki lain di hadapan istri seseorang atau seorang budak atas tuannya dengan cara apa saja yang merusak hubungan keduanya. Semakna dengan ini adalah upaya yang dilakukan untuk merusak hubungan seorang laki-laki terhadap istrinya atau merusak hubungan seorang budak perempuan terhadap tuannya. Keterangan hadis di atas cukup jelas bahwa pihak ketiga dalam sebuah rumah tangga tidak dianggap sebagai pengikut Rasulullah SAW dan umat Islam.
Dengan bahasa lain, upaya merusak keharmonisan rumah tangga orang lain bukanlah jalan hidup yang disyariatkan oleh agama Islam, karena upaya ini berlawanan arah dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Sementara pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lugas melarang perempuan untuk menuntut seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan maksud menguasai apa yang menjadi hak istrinya selama ini. Dari Abu Hurairah yang sampai kepada Rasulullah, ia bersabda, "Janganlah seorang perempuan meminta perceraian saudaranya untuk membalik agar tumpah isi nampannya." Ulama berbeda pendapat perihal siapa perempuan yang dimaksud. Sebagian ulama memahami bahwa perempuan itu adalah pihak ketiga yang ingin merebut suami orang lain. Pandangan ini dikemukakan oleh Imam An-Nawawi. Sementara ulama lain memaknai perempuan dalam hadis ini adalah salah seorang istri dari pria yang melakukan poligami. Pandangan ini dikemukakan oleh Ibnu Abdul Bar. Perbedaan pandangan ini diangkat oleh Al-Mubarakfuri dalam Syarah Jami' At-Tirmidzi. Dari berbagai keterangan ini kita mendapat gambaran bahwa agama mengharamkan upaya perempuan pihak ketiga merebut suami orang lain, baik dengan maksud menguasai harta atau dengan maksud menikah dengan suami orang lain, meski tanpa syarat menceraikan istri sebelumnya. Secara umum, kita mendapatkan gambaran bahwa yang dimaksud dengan merebut suami orang lain adalah dilihat dari peran aktif perempuan sebagai pihak ketiga tersebut dengan berbagai cara menarik hati suami orang lain. Larangan ini beralasan, pasalnya batasan-batasan terkait perkawinan semacam ini bertujuan untuk menata kehidupan sosial melalui penataan rumah tangga pasangan yang harmonis tanpa kehadiran pihak ketiga yang biasanya lebih banyak mengandung mudarat dan masalah. Tentu saja larangan ini tetap berlaku bagi perempuan pihak ketiga, terlepas dari respon suami yang pada dasarnya memang hidung belang yang membuka kesempatan bagi pihak ketiga. Tetapi pada prinsipnya upaya pihak ketiga baik lelaki maupun perempuan dalam sebuah rumah tangga dilarang dalam agama. Maka, seorang muslim harus menjauhi perbuatan takhwif dan menjaga kehormatan diri dan orang lain. Jika ada seorang wanita yang ingin menikah dengan seorang laki-laki yang sudah beristri, maka ia harus melakukannya dengan cara yang halal dan terhormat, yaitu dengan menawarkan diri secara sopan dan sesuai syariat Islam. Hal ini tidak termasuk takhwif, karena ia tidak bermaksud merusak hubungan suami istri yang sudah ada. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.